يا شيخ حجة الإسلام أبي حامد الغزالي الشيخ العليم الفاضل والورع الكامل الشيخ محمد نووي الجوي البنداني ومشايخنا والمعلمين وآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Yang ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid Al-Liqa Babus Salam, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan membahas kitab, memang tetap kitabnya adalah kitab Bidayatul Hidayah, syarahnya Maraqil Ubudiyah. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah Adabus Salati, adab salat. Kalau judul kitabnya di sini adalah Adabus Salat, yaitu adab salat. Tapi kalau kita baca bahasan pertama yang kita baca di sini adalah sepertinya cocoknya judulnya adalah berusaha khusyuk dalam melaksanakan sholat. Kalau lebih kerennya lagi mungkin kata-katanya tips-tips supaya bisa khusyuk dalam sholat. Kira-kira begitulah kira-kira. Namun tidak ada sih disebutkan dalam kitab begitu. Cuma mungkin pemahaman ulun memahaminya bahwasanya seperti inilah tips-tips supaya kita bisa khusyuk dalam salat. Nah, wa qala al-musannif rahimahullahu taala, fa idza faraghta min taharatil hadasi, apabila engkau sudah selesai bersuci dari hadas, berarti kita maksudnya sudah berwudu. Wa taharatil khabasi, dan kita juga sudah suci dari segala najis, fil badani, baik di badan, wasyabi, baik di pakaian, wal makani, baik itu di tempat. Nah, semuanya sudah selesai, semuanya kita sudah bersuci dari hadas. Hadas itu kan sudah kita bahas dulu, hadas besar, hadas kecil dan segalanya. Kemudian juga kita sudah suci daripada najis, baik di badan, di baju ataupun di tempatnya. Wa min satril aurati, dan juga kita juga sudah menutup aurat kita, minas surrati ilal rukbati, dari pusat sampai lutut, khususnya untuk laki-laki. Maka setelah semuanya sudah lengkap, semuanya kita lakukan seperti itu, fastaqbilil qiblata, maka kemudian kita menghadap kiblat. Kira-kira begitulah modelnya. Artinya setelah kita berwudu, bersih segalanya, Islam itu kan mengajarkan kebersihan, maka langsung kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kita melaksanakan, siap-siap mau melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya disebutkannya fastaqbilil qiblata, langsung menghadap kiblat, qaiman muzawijan, qaiman muzawijan, berdiri sambil merenggangkan, baina qadamaika, di antara dua kakimu, bihaitsu la tadummuhuma, sekira-kiranya jangan sampai rapat sekali. Artinya kita menghadap kiblat ini direnggangkan kaki kita, tapi bukan juga dirapatkan. Kalau renggang, terlalu renggang, maka bukan berdiri namanya. Kita dahulu pernah membahas yang disebut dengan berdiri. Jadi berdiri tegak,
bukan renggang, atau bahasa Banjarnya babi rangkang, itu bukan babi rangkang, terlalu besar lebar. Nah, jadi pas. Kalau ulama itu mengatakan paling tidak berdirinya itu adalah sebahu. Maksud sebahu itu selebar bahu, selebar bahu. Tidak rapat, tidak juga terlalu renggang. Nah, wastawi qa'iman, katakannya di situ wastawi qa'iman, tegaklah berdiri bagi yang sudah normal, bagi yang masih normal gitu maksudnya. Nah, kan kita badan kita kan masing-masing beda-beda. Ada sudah berusia mungkin sudah tidak mampu lagi berdiri tegak, tetapi ini maksudnya adalah bagi yang kita masih normal, bisa kuat, masih tenaganya bisa masih oke, maka kita berdirinya berdiri tegak. Nah, apa yang kita lakukan setelah kita berdiri? Terserah aja mau dibaca apa, kayak misalnya Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, misalnya dibaca seperti itu juga boleh. Walaupun dalam kitab Bidayatul Hidayah ini dulu membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahdurun itu ketika mau berwudu. Tapi tidak masalah kita mau baca di sini. Nah, namun yang ada di kitab ini waqra katanya. Waqra, lalu baca Qul a'udzu birabbin nas. Maka yang dibaca itu adalah Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kadang-kadang kita anak-anak kita yang masih SD itu kadang malikin nas atau banyak, itu keliru. Malikin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kenapa kita baca ini tadi setelah kita mau persiapan mau melaksanakan sholat supaya khusyuk tadi kan, supaya khusyuk. Baca Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Tahassunan biha minasyaitonir rajim. Artinya kita berupaya untuk menjaga diri kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Makanya ada dalam ayat An-Nas itu kan minal waswasil khannas. Kita berupaya berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari segala was-was. Ini gara-gara kebanyakan mungkin nonton TV yang acaranya was-was, mungkin juga kan ada was-was itu kan. Ada, tapi bukan masalah itu, nggak ada kaitannya dengan was-was yang dalam TV. Maksudnya di sini adalah macam-macam lah, kepikiran apa kek. Allah, melihat orang takbir misalnya, takbir juga Allahu Akbar, imbah sudah Allahu Akbar baru sadar ini maghrib apa isya jadilah ya, misalnya seperti itu kan was-was. Atau misalnya mau melaksanakan sholat kepikiran macam-macam, kunci tadi di mana, kunci mobil, kunci rumah, kunci toko ada di mana, segala, waduh macam-macam kepikiran. Belum lagi HP berbunyi kerencang berbunyi, itu membuat kita menjadi was-was. Makanya perlu kita membaca surah Qul a'udzu birabbin nas. Nyaring kada, keras enggak, jangan terlalu nyaring istilahnya. Tapi hendak mengisahkan supaya kawan dihiga membaca juga, bacakan didengarkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Seperti itu. Bisa. Tahassunan biha minasyaitonir rajim, yaitu berupaya kita menjaga dari godaan syaitan. Minal waswas, apa tadi? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan di dalam dada kita ini, minal jinnati wan nas, baik itu jin ataupun manusia. Jadi setan itu yang menggoda, membuat was-was hati kita itu tidak hanya jin dalam artian iblis atau setan, juga manusia juga bisa membuat kita itu menjadi was-was. Banyak sekali kita benci dengan orang, kita marah dengan orang, kita barusan apa saja ngomong dengan orang,
kita baru mendengar sebelum salat tadi, mendengar bisikan-bisikan dari orang, omongan orang, macam-macam. Itu adalah termasuk was-was minal jinnati wan nas. Nah, setelah kita membaca qul a'udzu birabbin nas, wahdir qalbaka ma anta fihi, ujar Imam Ghazali ini. Wahdir qalbaka ma anta fihi, hadirkan hatimu dengan apa yang engkau hadapi. Kalau penjelasan guru itu tadi, kalau penjelasan guru dulu itu sebutannya adalah berupaya khusyuk, ya gitulah modelnya. Wa hadza al-musamma bil khusyu'i, ini disebut dengan khusyuk. Wahdir qalbaka ma anta fihi, hadirkan kalbumu dengan apa yang engkau hadapi. Artinya gini, ketika sudah selesai baca qul a'udzu birabbin nas, kita sadar kita nih mau ngapain, mau berdiri ini mau apa. Kalau kita sholat berjamaah mungkin kita masih tak masalah. Ini kadang-kadang kalau kita sholat sendirian, misalnya di rumah berdiri, kadang-kadang bisa tersalah bau saligin, bisa sembahyang subuh terbaca sembahyang maghrib, kan gitu kan istilahnya, karena pikiran kita macam-macam. Maka harus hadirkan kalbun kita, hati kita harus hadir. Kita sadar bahwasanya kita ini mau melakukan sholat apa? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, seperti itu. Hadirkan hatimu. Ngapa hadir hati kita pada waktu itu? Wa farrighu minal waswas atau wiswas, kosongkan dari segala waswas. Artinya segala persoalan yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia, urusan kita, segalanya kita lepaskan semuanya. Makanya saya lupa nih, siapa pernah, kalau tidak salah siapa ya, guru-guru kita dulu juga pernah mengatakan, kalau kita pulang kerja, istirahat bekerja, maksudnya siang hari, misalnya seperti sholat zuhur, pas waktu zuhur, dari kantor, anggaplah segitu, atau dari toko, atau dari tempat pekerjaan manapun, kita mau istirahat. Kalau kita langsung pulang ke rumah, sementara di rumah itu mungkin melihat pakaian berhambur, piring ada yang belum basuh, mencari baju ada yang masih belum betapas, anak makan sekalinya bini belum datang juga dari pekerjaan, nasi kedada, iwak kedada, yang ada cuma tetudung nasi aja. Maka jika kita pulang itu dalam keadaan seperti itu, mungkin bisa jadi macam-macam pikiran. Bisa-bisa tetudung tuh tak sebelah rumah disambut tetangga, nah penjar tetangganya takipai, dibuang tetudung. Karena apa? Karena kita dari pulang bekerja macam-macam dikerjakan yang dilakukan. Nah, ujar guru, sebelum kita pulang ke rumah, mendingan kita singgah di masjid. Ataupun kalau kita tidak bisa ke masjid, jangan keluar dulu waktu istirahat. Kalau orang azan, kita sholat di kantor, di tempat kerja, di langgar, di musola atau di masjid. Nah, setelah kita sholat, maka kedamaian itu akan terlihat di wajah kita. Karena apa? Karena di waktu kita sholat tadi, kita sudah berupaya wahdir qalbaka ma anta fihi, hadirkan hatimu dengan apa yang kau hadapi hari ini. Engkau mau apa? Mau sholat. Wa farrighu minal waswas, kosongkan pikiran itu dari segala urusan dunia, lepas semuanya. Nah, karena sudah lepas semuanya, lalu kita melaksanakan sholat, selesai sholat, pulang ke rumah, apapun yang kita lihat di rumah itu sudah dingin. Kalau kita begawi itu, apalagi kita jadi anak buah, ini kadang-kadang kita bisa disariki bos. Kita di toko 4 begawi, tadi disuruh bos mengangkat karung, berat pada awak yang diangkat, istilahnya itu lah. Nah, seperti itu. Kira-kira ini hayalan ulun aja. Paluh liir segala macam-macam berkeringatan.
belum lagi macam-macam lah. Maka persoalan-persoalan itu kalau tidak kita lepaskan ketika mau melaksanakan sholat, bisa jadi berefek. Apalagi bila ke rumah, pulang ke rumah melihat anak ngongeng, kita assalamualaikum, anak sudah ada lagi menyahut, tidak menyahut salam kita. Karena apa? Mungkin mereka sudah sibuk dengan dunia mereka masing-masing, ada mengikut HP, ada apa segala. Assalamualaikum nak, anak bersalaman dengan anak. Kan kita wajib atau harus membiasakan dengan anak assalamualaikum masuk rumah, kemudian bersalaman. Anak sambil sibuk main HP, tak main HP, anak abah nak bersalaman, aja bah. Bisa jadi seperti itu. Nah, melihat keadaan seperti itu, maka bisa jadi anak bisa tetap beleng. Nah, maka berarti betul sekali untuk melepaskan segala kehidupan itu bawa sembahyang. Nah, itu kisah orang bahari itu kan kayak gitu. Nah, kita kembali ke sini. Bagaimana kita supaya bisa khusyuk? Maka kita baca pertama qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kemudian hadirkan hati kita mau apa kita saat itu. Sadar. Jangan kita kada sadar. Sadari bahwasanya kita itu melaksanakan sholat. Namun kada sadar itu dari takbiratul ihram timbul sampai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini sembahyang apa kan tadilah aja. Itu tambah banget kita kalau tidak sadar dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya, setelah kita kosongkan semua persoalan ini, wanzur baina yadai man taqumu wa man tunaji. Lihatlah, pikirkanlah. Wanzur itu kan nazara itu dilihat sama sekali, diteliti, dipikirkan, dilihat, tidak hanya sekedar melihat begitu. Jadi dilihat dengan pemikiran. Wanzur baina yadai man taqumu, lihatlah, pikirkanlah di hadapan siapa engkau berdiri. Nah, itu ya pasti waktu kita sholat berdiri, kita ini berdiri ini di hadapan siapa? Kita dengan orang tua, kalau orang tua kita lagi ngasih nasihat, wanti-wanti ke kita, pasti kita itu kan nunduk, inggih, atau dengan orang alim, dengan tuan guru, kita berhadapan, kada berani kita melihat matanya atau menatap mukanya guru ini, kan bisa seperti itu. Atau misalnya kita dengan pimpinan, bakariup awak, istilahnya kayak gitu, yang asalnya Allah bisa membusungkan dada, tapi di hadapan pimpinan, di hadapan guru segalanya kita bakariup awak, menghaluskan badan, mengecilkan badan kita. Maka seperti itulah juga harus kita lakukan perasaan kita. Kita ini berhadapan dengan siapa? Sadari diri. Ujar Imam Ghazali ini. Ulun seorang pakai apa? Sama juga kita sambil belajar, makanya belajar khusyuk salat sambil belajar juga. Waman tunaji, dan engkau harus sadar juga tadi di hadapan siapa engkau berdiri. Waman tunaji, dan harus sadar, lihat juga, pikirkan melalui pemikiran batin di hadapan siapa kita sedang bermunajat. Makanya coba Allah, misalnya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu kan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah mulai membuka dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini bujur-bujurna ya Allah. Ini betul-betul, ini itu kan kata inna itu taukid, memang betul-betul ya Allah, saya ini tawajjah tuh menghadapkan wajahmu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi, sampai selesai.
itu sudah kita membuka dialog dengan Allah, lalu menyatakan bahwasanya kita ingin betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai habis doa iftitah itu menyatakan bahwasanya kita wa anna minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada Engkau ya Allah. Semuanya kita baca seperti itu. Nah, artinya di situ kita sudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belum sembahyang lagi sebenarnya. Kita sudah menyadarkan diri kita nih. Menyadarkan diri kita berhadapan dengan siapa. Masa kita mau membuka dialog sementara kita tidak sadar dengan siapa kita bicara? Kayak gitu kan logikanya. Ketika kita ingin bicara dengan orang, berarti kita harus tahu dengan siapa kita bicara. Menghadap dengan siapa, memohon dengan siapa. Artinya kalau kita masih tidak menyadari, maka jangan buka dulu, jangan langsung dulu kita Allahu Akbar, ibaratnya kayak gitu. Kita harus menyadari dulu bahwasanya kita ini pengen sholat, pengen menghadap Allah Subhanahu wa taala, ingin berdialog, melapor segala apa yang kita lakukan selama ini dalam 24 jam dan dalam beberapa jam. Selama 24 jam 5 kali kita melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus kita sadari. Seperti itu. Wastahi an tunajiya maulaka biqalbin ghafilin. Maka malulah, ujar Imam Ghazali ini nah. Malulah kamu, mestinya kamu malu an tunajiya, bahwa kita bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin ghafilin, dengan hati yang lupa. Hati yang lupa. Harus malu kita. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Kenapa timbul kada ingat, timbul terbaca langsung takbir misalnya seperti itu. Maka kita ulang. Wastahi juga, harusnya engkau juga malu antunajia maulaka bisadrin mahsyunin, dengan dada yang dipenuhi biwasawisid dunia, dengan urusan-urusan dunia, wa khabaisis syahwati, dan keinginan-keinginan yang buruk. Masya Allah. Dipikirakan lapah jar, astagfirullah. Amun kita pikirakan asa susah tuh Bang. Tapi kan kita ini berupaya supaya salat kita itu memang betul-betul diterima. Yang kedua, kita ini kadang-kadang melaksanakan salat, tapi kok kenapa masih melaksanakan maksiat? Kita salat 24 jam, dalam 24 jam itu kita salat aja gitu, 5 kali sembahyang. Tapi kita kok masih doyan melakukan keburukan. Nah, bisa jadi ada masalah dalam sholat kita. Ini dalam sholat kita ya, bukan dalam sholat orang, sholat kita, termasuk diri ulun sendiri. Maka bisa jadi kita harus merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lupa dan dada yang dipenuhi dengan urusan dunia. Dipenuhi dengan urusan dunia. Persoalan-persoalan yang ada di kantor, persoalan yang ada di toko, persoalan yang ada di gawian, di mana saja, itu masih dipenuhi oleh hati kita. Bahkan sampai ketika mengangkat takbir, maka harus kita malu. Kalau sampai kita mengangkat takbir masih dipenuhi pikiran seperti itu, maka harus kita malu. Gitu kata Imam Ghazali. Wa khaba'itsi syahwat, bahkan keinginan terbayang, keinginan buruk. Allah, ingatan mau binian. Ya Allah ya Rabbi. Ya kalau lah teringat mau binian. Amun kayak bukan Pak Haji ini kan sudah lewat masanya itu kan. Mau kayak ulun nih nah, ini kan berbahaya. Umur masih anum nih. Kayak bukan pian ini kan sudah lewat itu tuh, ada masalah. Wa khaba'isi syahwat, keinginan-keinginan yang buruk, macam-macam kan keinginan buruk. Tabayang di jalan tadi kelihatan muka gadis, waduh bungasnya, bisa aja. Tidak ada mustahil. Godaan syaitan itu selalu ada ke situ. Kan setan itu kan gini, setan itu
Ujar hadis yang dibacakan oleh Buya Yahya, setan itu kata beliau sama seperti semut hitam yang berjalan di tengah malam kegelapan. Semut hitam berjalan di tengah malam kegelapan, tidak kedengaran. Maksudnya itu setan itu tidak kedengaran, tidak ketahuan dia datang itu menggoda kita, itu tidak ketahuan, tidak kita sadari. Kita sudah rajin sholat, ada aja setan itu masuk lewat mana. Amun yang kada rajin sembahyang itu sudah kada diurus setan lagi gitu kan. Yang kada sembahyang itu kada itu sudah tidak usah diurus setan lagi. Ini yang orang yang rajin sembahyang itu diurus setan. Jangan kita kira bahwa kita rajin sembahyang itu kada sudah bebas dari setan. Enggak, itu tambah giat setannya. Kalau kita semakin rajin lagi setan. Amun melihat orang yang kada sembahyang itu sudah lain. Itu kada usah lagi jar setan diurus. Sudah bakawan setan sudah. Nah, maka dengan berbagai macam upaya setan ini menggoda kita macam-macam. Wa'lam, lanjutnya, wa'lam annahu ta'ala mutalli'un ala sariratika wa nazirun ila qalbika. Ketahuilah, sadarilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mutalli', alim, mengetahui, ala sariratika, mengetahui, ala sariratika ma taktumu fi qalbika. Ala sariratika itu adalah ma taktumu fi qalbika, apa yang tersimpan di dalam hati kita. Makanya maksud kita itu ada hadis Nabi, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya setiap persoalan itu tergantung dengan niat. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah, berapa banyak amal perbuatan yang kecil tetapi bisa menjadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin, berapa besar amalan yang besar tusaghiruhun niyah, tapi bisa menjadi kecil karena apa? Karena kesalahan kita berniat melaksanakan ibadah, tapi karena niatnya lain maka bisa menjadi kecil. Gitu modelnya. Nah, artinya kata Allah Subhanahu wa taala, niat ini, hati kita ini hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wa'lam, ketahuilah, annahu ta'ala mutalli'un ala sariratika, lebih mengetahui apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Bujurannya jangan dikeluarkanlah yang ada dalam hati kita tuh tereng bertulis kayak yang di aplikasi internet itu. Nah, Pak, ada yang pikiran kita pering bertulis kayak itu memberi supannya hidup kita nih, bujur tuh ada tahan rasanya ulun hidup mensawat kayak itu. Nggak kayak aplikasi ini kan, aplikasi ada yang terpikirkan di kepala kita langsung bertulis. Yang ulun pikirkan tuh kayak apa, misalnya maitihi orang, maitihi bini orang, seorang ketujuan bini orang itu, nah itu maka hendak sembahyang, nah, ketujuan bini orang kelihatan bertulis itu, ya Allah ya Rabbi supan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa juga, maha sayangnya dengan kita, menyimpan akan rahasia kita. Makanya doa ulun itu pahadiai ulun tuh, ya Allah ya Rabbi tutupkanlah aib ulun ya Allah. Itu aja. Seandainya dibukakan oleh Allah, Allah sudah benci dengan kita, dibukakan keburukan yang pernah kita lakukan, ya Allah ya Rabbi supan kita, kada ada lagi wadah kita bandak di dunia ini. Perasaan kita itu kayak gitu. Tapi alhamdulillah Allah masih menyimpan rahasia kita. Tapi harus kita sadari, wa'alam annahu ta'ala, ketahuilah, sadarilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mutalli'un ala sariratika, mengetahui apa yang kita sembunyikan di hati kita. Wa nazirun ila qalbika, dan bisa memandang tembus ke dalam hati. Nyampun kok ujar Allah, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa ummuhu indal wa indahu ummul kitab wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus segala sesuatu, bisa menetapkan sesuatu. Karena apa?
wa indahu ummul kitab, karena semua urusan itu ada di tangan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk hati kita. Allah tembus melihat kita. Nah, lalu kata Imam Al-Ghazali, setelah kita menyadari bahwasanya hati kita ini semuanya bisa diketahui Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghilangkan segala urusan dunia ini waktu kita mau melaksanakan salat. Fa innama yataqabbalullahu min salatika, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima salat kita itu biqadri khusyu'ika, sesuai dengan kadar kekhusyuan kita. Masya Allah. Khusyuk tadi adalah huduru qalbika, seberapa besar kita menghadirkan hati kita ketika sholat. Makanya waktu kita sholat tuh Allah hadirkan dengan hati juga ucap Allahu Akbar itu. Kecuali kita mau mengisi niat ini tadi, sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat, nah itu. Kemudian bar sembah Allahu Akbar kabira. Ketika kita membaca Allahu Akbar kabira, kita ikuti. Kalau kita tidak tahu artinya, kita ikuti bacaan Allahu Akbar kabira itu dengan hati kita juga. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sehingga tidak hanya mulut kita saja yang berucap, tapi hati kita juga harus ikut berucap. Fa inna ma yataqabbalullahu min salatika biqadri khusyu'ika. Allah menerima salat kita itu seberapa besar kadar kekhusyuan kita. Bisa jadi kalau kita sembahyang salat ya diterima Allah enggak? Wallahu alam. Allah menerima karena punya hak prerogatif itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita husnuzan dengan Allah. Kita husnuzan, kita sudah berupaya sudah semaksimal mungkin khusyuk. Tapi inilah yang mampu kita lakukan. Kayak gitu kan. Jangan imbah mendengar pengajian ini boleh ke rumah jika ada khusyuknya bikin usaha sembahyangnya. Nah, itu kan itu lain pula. Ini urun ucapakan sudah lah itu kan. Jika ada khusyuk juga bikin usaha sembahyangnya. Nah, ini kenapa jar? Tupang pengajian di masjid malam tadi itu najar kada khusyuk ada diterima Allah, kada kayak itu Pak maksudnya. Allah itu menerima salat kita sesuai dengan kadar khusyuan kita. Artinya berapa khusyuk kita, segitu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqadri khusyu'ika wa khudu'ika, dan ketundukan kita, wa tawadu'ika wa tadarruka, dan tulus. Pokoknya salat seperti itulah, begitulah modelnya. Nah, intinya dari pertemuan kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita supaya berusaha supaya khusyuk melaksanakan salat. Maka kita pertama baca qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Yang kedua, hadirkan hati kita, sadarkan diri kita, kita ini mau melaksanakan apa, mau melaksanakan salat apa. Yang kedua, kita sadari bahwasanya seakan-akan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kita itu berdiri dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bujur betul-betul berdirinya, tidak mau miring kiri, miring kanan segala. Dan malu hati kita kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang lupa. Biasakan persoalan itu. Yang kedua juga, kita lupakan segala urusan dunia kita ketika kita ingin melaksanakan salat. Murni semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon ampun maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan hajat dunia kita, hajat akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.